Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Belkis Alwaldama, peserta Latsar CPNS Mahkamah Agung tahun 2022. Golongan 2, gelombang 3, angkatan 8, kelompok 3. Kali ini saya akan membahas poin terakhir dari berakhlak, yaitu K, kolaboratif. Dalam pembahasan kali ini, yang pertama saya akan membahas dari konsep kolaboratif. Ada 3. Yang pertama, kolaboratif atau kolaborasi, yang berarti proses bekerja sama untuk menulurkan gagasan atau ide dan menyelesaikan masalah secara bersama-sama menuju visi bersama. Yang kedua, ada collaborative governance, sebuah pendekatan pengambilan keputusan, tata kelola kolaboratif, serangkaian aktivitas bersama di mana mitra saling menghasilkan tujuan dan strategi dan berbagi tanggung jawab serta sumber daya. Konsep terakhir dalam kolaboratif yaitu WOG atau Whole of Government. Dikenal sebagai pendekatan interagensi, yaitu pendekatan yang melibatkan sejumlah kelembagaan yang terkait dengan urusan-urusan yang relevan. Proses yang harus dilalui dalam menjalin kolaborasi. Menurut Ansen dan Gash, tahun 2012, halaman 550, yaitu yang pertama, kita harus membangun trust building atau membangun kepercayaan dengan stakeholder serta mitra kolaborasi. Yang kedua, face-to-face dialogue, melakukan dialog dengan baik dan bersungguh-sungguh. Yang ketiga, komitmen terhadap proses, pengakuan saling ketergantungan, sharing ownership dalam proses, serta keterbukaan terkait keuntungan bersama. Yang keempat, pemahaman bersama. Hal ini berkaitan dengan kejelasan misi, definisi bersama terkait permasalahan, serta mengidentifikasi nilai bersama. Yang terakhir, menetapkan outcome antara. Kolaboratif dalam konteks organisasi pemerintah. Penelitian yang dilakukan oleh Kostumato tahun 2021 menunjukkan bahwa faktor yang mempengaruhi keberhasilan dalam kolaborasi antar lembaga pemerintah adalah kepercayaan, pembagian kekuasaan, gaya kepemimpinan, strategi manajemen, dan juga formalisasi pada pencapaian kolaborasi yang efisien, efektif antara entitas publik. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Astari dan kawan-kawannya tahun 2019 menunjukkan bahwa ada beberapa faktor yang dapat menghambat kolaborasi antar organisasi pemerintah, yakni ketidakjelasan batasan masalah karena perbedaan pemahaman dalam kesepakatan kolaborasi, serta dasar hukum kolaborasi yang tidak jelas. Badan dan atau pejabat pemerintahan dapat menolak memberikan bantuan kedinasan apabila A. Mempengaruhi kinerja badan dan atau pejabat pemerintahan pemberi bantuan. Yang kedua, surat keterangan dan dokumen yang diperlukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang bersifat rahasia. Dan yang terakhir, ketentuan peraturan perundang-undangan tidak memperbolehkan memberikan bantuan. Badan dan atau pejabat pemerintahan yang menolak untuk memberikan bantuan kedinasan kepada badan dan atau pejabat pemerintahan tersebut harus memberikan alasan penolakan secara tertulis. Penolakan bantuan kedinasan hanya dimungkinkan apabila pemberian bantuan tersebut akan sangat mengganggu pelaksanaan tugas badan dan atau pejabat pemerintahan yang diminta bantuan. Sekian pembahasan saya tentang kolaboratif kali ini. Untuk kurangnya saya minta maaf dan terima kasih untuk perhatiannya.